Shalom saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesempatan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita ada hingga saat ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat setiap anugerahnya bagi kita patut bersyukur saudara, karena semua adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Pribadi saya bersyukur kepada Tuhan memberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Muda Edward Bakali yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan firman Tuhan dibagikan kepada kita untuk melayani pada minggu ini. Baik saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kami tahu hidup kami adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan ucapan syukur, dengan kerinduan untuk kami dipuaskan dan mengalami perjumpaan dengan Engkau.
mengalami segala kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, membawa kami kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di tengah segala pergumulan kami percaya Engkau Allah bersama dengan kami, yang terus memperhatikan kami dengan cinta kasih yang ajaib, yang besar, untuk kami mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang sepekan Tuhan sudah sertai dan berkati kami. Sungguh ajaib perlindungan-Mu, itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Dan kami percaya kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Mari urapi dan berkati. Kuasai dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami dipimpin dan diberkati untuk menerima segala kuasa Tuhan. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, memberkati kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami patahkan segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus yang menguasai kami. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami ada dalam hadirat Tuhan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kembali semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat Tuhan yang beribadah di rumah juga diberkati dan disertai, dilindungi Tuhan, sehingga kehidupan orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan tetap dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan sebuah perintah yang ajaib, yang besar bagi setiap orang percaya untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, ini perintah yang ajaib dan luar biasa. Kita akan lihat bagaimana hal yang besar ini Tuhan perintahkan untuk kita bisa lakukan, saudaraku, supaya kita mengalami berkat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Baik saudaraku, kita akan ambil Alkitab kita. Kita akan bacakan Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Saya percaya ayat ini sudah sangat tidak asing bagi kita. Saya percaya juga ini sering kita dengarkan dari beberapa pengkhotbah atau hamba Tuhan yang memberitakan terkait dengan ayat ini, saudaraku. Namun hari ini saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat kepada setiap kita, terlebih setiap hamba-hamba Tuhan, untuk diberikan pemberitaan firman, karena kami tahu hamba-hamba Tuhan diurapi oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pasti selalu baru, karena Tuhan yang memberikan pengurapan dan penyertaannya. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Yosua pasal yang pertama ayat ke-9. Begini firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, satu perintah terkait dengan keteguhan iman, keteguhan kepercayaan, keteguhan hati kita mengiring Tuhan. Nah saudaraku, tema hari ini, teguhkanlah imanmu. Haleluya. Teguhkanlah imanmu. Nah saudara, satu perintah yang ajaib, yang besar ini Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya karena ada alasannya. Kenapa saudaraku? Karena semua apa yang Tuhan kerjakan selalu berdasarkan kebenaran yang Tuhan landaskan untuk kita percayai, saudaraku. Nah, kita akan lihat mengapa perintah ini diberikan kepada kita orang-orang percaya. Nah, ketika perintah diberikan kepada Yosua dan juga kepada Musa, saudaraku, ketika disampaikan ini kepada bangsa Israel, ketika mereka akan menghadapi peperangan atau bahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, saudaraku, satu perjuangan yang luar biasa. Saya percaya kita juga hari-hari ini menghadapi peperangan yang luar biasa, baik dalam segala hal, saudaraku. Begitu banyaknya goncangan sehingga butuh keteguhan iman untuk kita bisa melihat tangan Tuhan berkarya atas hidup orang-orang percaya. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita akan lihat mengapa Allah memberikan perintah ini kepada kita, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, bahwa ada alasannya. Nah, kita akan lihat dari kitab
Ibrani pasal yang ke-12 saudaraku. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-28. Begini firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudaraku, kita akan melihat alasan-alasan mengapa Tuhan memberitakan kepada kita untuk meneguhkan iman kita di tengah segala cobaan, di tengah segala kesesakan, di tengah segala perjuangan hidup kita, perjuangan iman kita mengiring kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita mau kita tetap teguh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudaraku, ini pernyataan yang ajaib, yang besar, sehingga kita akan mengerti mengapa kita harus meneguhkan iman. Haleluya. Yang pertama saudaraku, yang pertama adalah kita akan lihat bahwa makna dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu menegaskan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya percaya ayat ini sudah sangat populer karena sangat sering kita dengarkan, bahkan mungkin jadi hafalan anak sekolah minggu, ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya. Ya. Saya percaya setiap kita diberkati dengan firman ini yang berkata bahwa kita sudah diberikan janji yang ajaib, keselamatan yang kekal, hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan mau kita mengerti ini bahwa kita sudah diberikan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan juga sudah menegaskan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Haleluya. Saudaraku, di penegasan kita akan lihat saudaraku dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 saudaraku. Begini firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudaraku, penegasannya kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk meneguhkan iman kita, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus untuk kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Haleluya. Ini sebuah dasar kebenaran yang harus kita pegang, menjadikan kita teguh bahwa di dalam Yesus orang-orang yang percaya kepadanya menerima keselamatan, menerima kehidupan yang kekal, saudaraku. Ini sebuah berita yang ajaib, berita yang besar yang kita harus pegang. Kenapa? Kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, saudaraku. Haleluya. Kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul, saudaraku. Ya, di mana tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, alasan yang kedua kenapa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tetap meneguhkan iman kita di hari-hari ini, saudaraku. Saya percaya karena ada dasar kebenaran kepada kita yang Tuhan sudah berikan. Apa saudaraku maknanya? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu maknanya, saudaraku, yang kedua adalah Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam janji-janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kuasa dalam janji-janjinya dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, saudaraku. Seperti pujian tadi, kau Bapa yang setia, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang berseru kepadanya. Nah saudaraku, kerajaan yang tergoncang ini menyatakan bahwa ada kuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam janji-janjinya untuk kita tetap bisa percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Saya percaya kita tahu bahwa
Ini menjadi kekuatan kita bahwa di tengah segala apa yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap teguh dalam iman kita, mengiring Tuhan Yesus, karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah berikan kuasa dalam segala janji-janjinya dalam hidup orang-orang percaya. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kita meneguhkan iman kita, saudara. Kenapa? Karena dasar ini, dasar yang kuat yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya. Ya, kita coba lihat, saudaraku, makna dari kuasa di sana, saudaraku. Saya coba akan jabarkan beberapa kebenaran dari makna kuasa dalam janjinya, saudaraku, yaitu pertama, bahwa di dalam kuasa dan janjinya Tuhan menjadi penolong bagi orang yang berseru kepadanya. Ya, saya percaya kita tahu ayat ini sangat luar biasa, mungkin sebuah pujian, saudaraku. Ketika kita memalingkan pandangan kita ke gunung-gunung, Mazmur 121, saudaraku, ayat 1-8, dikatakan bahwa ketika kita memalingkan pandangan kita ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Yaitu dari Tuhan. Tuhan Allah yang tidak tertidur, saudaraku. Tuhan Allah yang terus menjagai kita. Tuhan Allah yang terus menyertai kita. Tuhan Allah yang terus ada bagi kita, saudaraku. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, makna tentang kuasa dan mukjizat dalam janji-janjinya Tuhan Yesus, dikatakan bahwa janji Tuhan dalam penyertaannya, saudaraku. Ini luar biasa, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita, itu artinya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam segala bentuk pergumulan kita, saudaraku. Ini janji Tuhan. Kita akan lihat Ulangan pasal yang ketiga, saudaraku. Ulangan pasal yang ke-31, saudaraku, ayatnya yang ke-6, saudaraku. Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6, begini firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini, saudaraku, suatu pernyataan kebenaran dari kuasa dan mukjizat Tuhan dalam segala janji-janjinya, saudaraku. Kenapa? Dia tidak meninggalkan kita. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudaraku? Dia ada bersama dengan kita. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan iman kita. Pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi dasar untuk orang bisa meneguhkan imannya kepada Tuhan Yesus, dikatakan ada dasar yang kebenaran yang ajaib. Yang pertama, dikatakan Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Kerajaan Allah, di mana Dia akan memerintah. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Itu janji Tuhan. Kenapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Haleluya. Yang kedua, dikatakan kita sudah diberikan kuasa dan mukjizatnya dalam segala janji-janjinya. Haleluya. Ini maknanya. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Saya percaya setiap kita butuh pertolongan. Dan Tuhan adalah pertolongan yang ajaib. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan indah pada waktunya. Nah, saudaraku, yang kedua dikatakan janji Tuhan dalam penyertaannya. Kita tidak ditinggalkan, saudaraku. Itu artinya apa? Boleh ada banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan dalam kita, tapi siapa yang bersama dengan kita? Kalau Allah bersama dengan kita, maka kita harus teguhkan iman kita bahwa kita percaya Tuhan beserta kita. Haleluya. Ini bagian Tuhan, saudaraku. Itu kenapa Tuhan sudah memerintahkan kepada kita untuk meneguhkan iman kita. Haleluya. Nah, sekarang bagian kita, saudaraku. Apa bagian kita? Dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 28 dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Haleluya. Dengan hormat dan takut. Nah, saudaraku, bagian kita adalah bagaimana kita menyatakan keteguhan iman kita dalam segala situasi, dalam segala pergumulan. Tuhan mau
itu kita nyatakan dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ini menjadi sebuah kebenaran yang menguatkan kita dalam segala pergumulan. Ketika semuanya tidak ada jawaban, dikatakan Tuhan penolong kita. Tapi Tuhan mau kita tidak bersungut-sungut, saudaraku. Tuhan mau kita mengucap syukur. Kenapa, saudaraku? Ayat ini menegaskan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima 18 dikatakan. Coba kita lihat, saudaraku, ya. 1 Tesalonika ayat pasal yang ke-5 ayat 18, saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku, ternyata, saudaraku, keteguhan iman kita buktikan dengan kita mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, saudaraku. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Ada Tuhan yang menjadi pelindung kita. Ada kuasa dan mujizat dalam penyertaannya. Ada kuasa dan mujizat dalam pertolongannya, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Nah, saudaraku, kita bisa lihat perjanjian lama bagaimana bangsa Israel melakukan hal yang salah di mata Tuhan, menjadi dosa. Kenapa? Bersungut-sungut. Jadi seorang percaya, saudaraku, keteguhan imannya dinyatakan melalui ucapan syukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut. Kenapa? Persungutan di mata Tuhan itu dosa. Di mata Tuhan itu salah. Kenapa? Karena persungutan mendatangkan ketidakpercayaan. Persungutan mendatangkan ketidakpercayaan. Persungutan mendatangkan hal-hal yang membuat kita jauh dari segala janji dan kuasa Tuhan. Nah, Tuhan mau kita mengucap syukur. Kenapa? Ketika kita mengucap syukur, saudaraku, Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan. Tuhan tahu apa yang kita minta. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, saudara. Kenapa? Dia selalu memberikan yang terbaik. Seperti nyatakan tadi, diberikannya kuasa dan mujizatnya dalam segala janji-janji dalam hidup kita. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, bagian kita dari firman ini dikatakan beribadah dengan cara yang berkenan. Beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut kepada Allah. Haleluya. Nah, bagian ini, saudaraku, sebuah perintah yang ajaib, menegaskan kepada kita bahwa keteguhan iman kita, hati kita kepada Tuhan itu dibuktikan dengan ibadahnya kita, saudara. Nah, ibadah yang seperti apa? Ibadah yang berkenan dengan caranya Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudaraku, saya akan bagikan dua kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita terkait dengan ibadah yang benar, saudaraku. Nah, yang pertama, ibadah yang berkenan di mata Tuhan adalah ibadah yang dinyatakan dengan ajaib, yang saya yakin semua tahu ayat ini. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan yang 2, saudara, dia katakan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mau setiap hari kehidupan kita adalah kehidupan yang beribadah. Amin, saudaraku. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita beribadah bergereja atau online seperti ini, saudaraku, atau apapun yang kita lakukan, tapi ibadah itu adalah hidup kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan mau kita mengerti bahwa ketika kita tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyatakan keteguhan imannya dengan ibadah yang berkenan, dimulai dengan apa? Ibadah yang terus hidupnya diperbaharui. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu karena Bapamu kudus. Sempurna supaya kita disempurnakan di dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena tanpa kekudusan orang tidak berkenan di mata Tuhan. Artinya apa? Setiap hari kita bergumul dalam segala hal. Tuhan mau kita terus mengejar kekudusan. Haleluya. Haleluya. Itulah ibadah yang berkenan di mata Tuhan. Artinya apa? Dalam segala aspek dikatakan apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Cara berpikir kita,
Cara tingkah laku kita sebagai orang percaya menunjukkan keteguhan iman kita dengan cara ibadah, hidup kudus di mata Tuhan, hidup berkenan di mata Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, yang bagian yang kedua dengan ibadah yang berkenan, dengan cara yang berkenan di mata Tuhan adalah, kita akan lihat saudaraku, Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita mengendalikan lidah kita. Kenapa dikatakan saudaraku? Karena kalau orang menyangkakan beribadah tapi perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang mengandung perpecahan bahkan dosa, saudaraku, itu bukan ibadah. Haleluya. Ibadahnya tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, ibadah kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan mau perkataan kita adalah perkataan firman, perkataan yang memberkati. Saudaraku, kita bisa lihat di sana tentang dosa karena lidah. Saudaraku bisa baca dengan luar biasa di sana bagaimana kita menjadi orang percaya menjaga lidah kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi bagian kita, saudaraku, bagian kita ini selaras dengan Roma tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia. Artinya apa? Perkataan kita harus berbeda. Perkataan kita harus memberkati. Perkataan kita harus menyatakan firman Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini. Haleluya. Saya percaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mau kita meneguhkan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Yang pertama ada dasarnya, yaitu apa? Dasar yang pertama Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Melalui apa, saudaraku? Kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 tadi dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu artinya apa? Keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua dikatakan apa, saudaraku? Diberikannya kuasa dan mujizatnya dalam segala janji-janjinya dalam hidup orang-orang percaya. Penyertaannya, saudaraku. Bahkan dikatakan apa, saudaraku? Pertolongannya. Haleluya. Saya percaya itu dasar yang kuat bahwa tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak meneguhkan imannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kebenaran yang menguatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita umat pilihan Allah, dan Tuhan sudah berikan kuasa dan mujizatnya dalam segala janjinya. Jadi saudaraku, supaya apa? Saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang yang teguh imannya bahwa Tuhan menyertai hidup kita, saudaraku. Tuhan ada dalam segala hal dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia menyertai kita sepanjang masa hidup kita. Nah, bagian kita, saudaraku, Tuhan mau kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah wujud dan bukti kita orang yang meneguhkan iman di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan, saudaraku, bahwa kita harus beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut. Artinya apa, saudaraku? Tuhan mau kita mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan mau kita tidak seperti orang dunia. Tuhan mau perkataan kita perkataan firman, perkataan yang memberkati, saudaraku. Supaya apa? Itulah bukti kita teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, beberapa pujian yang menguatkan kita sudah dikatakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Karena kasih setia Tuhan kita bisa bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih jauh kepada setiap kita untuk menerima kebenaran ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita menerima segala janji dan berkat Tuhan, untuk kita teguh iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan, saudaraku.
Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terlebih hari ini kami diberkati firman-Mu untuk kami meneguhkan iman kami, percaya kami dalam pengiringan kami kepadamu. Karena Engkau sudah menegaskan kepada kami di dalam kebenaran-Mu bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami melalui penebusan Tuhan Yesus untuk kami menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sebuah anugerah kasih karunia Tuhan yang ajaib bagi kami yang sudah kami terima karena kami percaya kepada Tuhan. Bahkan Kau menegaskan kepada kami adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Bahwa kan Engkau mengangkat kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu penegasan bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak meneguhkan iman kami kepada pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau merindukan kami mengerti bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara, bagi kami untuk kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ini menjadi berkat bagi kami, di mana kami harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan mukjizat dalam segala janji-janji-Mu ya Tuhan, untuk kami alami bahwa Engkau adalah Allah pertolongan kami, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah yang menjadikan segala kehidupan kami di dalam kemuliaan-Mu, dalam kebesaran-Mu, mukjizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami meneguhkan iman kami dengan menyatakan syukur kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara. Karena itu yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami, supaya kami berkenan di mata Tuhan dengan ucapan syukur yang menyenangkan Tuhan. Dan Kau merindukan kami menjadi orang-orang yang mengerti untuk beribadah yang berkenan menurut cara Tuhan. Nah, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau merindukan kami hari-hari ini untuk mengejar kekudusan. Karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak berkenan di mata Tuhan. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mampukan umat-Mu, mampukan anak-anak-Mu terus hidup di dalam kekudusan, mengejar kekudusan, di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan Tuhan mau kami mengerti supaya kami terus, Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini dalam segala hal, baik pemikiran kami, akal budi kami, perbuatan kami, bahkan perkataan kami. Karena kami tahu ketika kami berkata-kata, kami harus berkata-kata untuk memberkati, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan sukacita dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah kesemuanya itu kami alami karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Saya percaya dan doa saya kepada jemaat dan pengurus jemaat, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengiring kepada Tuhan Yesus, dan teguhkan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa dan mujizat dalam hidup kita, saudaraku, dalam segala janji-janjinya, penyertaannya, pertolongannya. Dan Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, dan Tuhan mau kita tetap mengejar kekudusan dengan ibadah yang berkenan di mata Tuhan, dengan kita tidak serupa dengan dunia ini, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, saudaraku, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dengan keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian yang lebih jauh untuk kami mengerti, dan berikan kami kuasa, bukan hanya cukup mendengar, tapi kami mau melakukan, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kuasa Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, khususnya jemaat GBI Pinang Kria Permai. Kami percaya Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka dalam segala pergumulan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan kami percaya
umat-Mu di dalam perlindungan-Mu. Umat-Mu setia mengiring Tuhan, setia di dalam gereja lokal Tuhan, supaya mereka mengerti dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati terlebih dalam pergumulan-pergumulan ke depan untuk pendidikan anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik. Engkau memberkati juga yang sedang mengandung Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Engkau memberkati umat dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi umat-Mu, bagi pengurus jemaat, bagi hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami menopang dengan kasih Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat dan kuasa dan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan, supaya dalam penggembalanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya memberkati para pemimpin bangsa kami, dan mereka memerintah dengan bijaksana takut akan Tuhan. Berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu. Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dengan kuasa yang ajaib, karena kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pergumulan gereja-Mu, untuk tempat ibadah. Kau memberkati juga untuk Ibu Luliana, untuk pemilik ruko di Poris Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kasih karunia-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan melalui anak-Mu Tuhan, gereja-Mu mengalami berkat-Mu yang ajaib. Berkati juga untuk hamba-Mu yang mengurus untuk hal-hal yang berkaitan dengan gereja kami percaya Tuhan bukakan jalan. Pergumulan kami juga buat tempat ibadah di tempat ini, di Pinang Geria, kami percaya Engkau yang menolong membukakan jalan dengan segala cara-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, yang menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati pergumulan gereja-Mu dengan keuangan gereja-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang kaya, yang memberkati umat-Mu dan gereja-Mu. Berkati umat-Mu tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa kami menyertai setiap umat Tuhan. Haleluya.